Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Andriansyah dengan NIM 64220242 dan kelas 646A01. Saya ingin menjelaskan tugas ke-1, akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Dalam hal ini, entitas biasa berupa perusahaan, organisasi, atau individu. Tujuan dari akuntansi adalah menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai keuangan entitas tersebut. Dengan kata lain, akuntansi merupakan bahasa yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas keuangan suatu entitas secara terstruktur dan terperinci. Akuntansi memiliki beberapa fungsi penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan, antara lain: 1. Fungsi pencatatan. Setiap transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan harus dicatat dengan rapi dan teratur. Pencatatan ini menjadi dasar dari seluruh sistem akuntansi dan memberikan gambaran tentang semua kegiatan ekonomi perusahaan. 2. Fungsi pelaporan. Akuntansi bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak manajemen, investor, kreditur, dan pihak lain untuk mengetahui kinerja dan kondisi keuangan perusahaan tersebut. 3. Fungsi perencanaan. Informasi akuntansi yang tepat dapat membantu pihak manajemen dalam merencanakan kegiatan masa depan perusahaan seperti menentukan anggaran, strategi pemasaran, atau pengembangan produk. 4. Fungsi kontrol dan pengendalian. Akuntansi membantu dalam mengendalikan operasional perusahaan dengan membandingkan kinerja aktual dengan anggaran atau rencana yang telah ditetapkan. 5. Fungsi evaluasi. Dengan menggunakan data akuntansi, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja keuangan dan periode ke periode dan menentukan area yang memerlukan perbaikan. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktur. Dengan demikian, proses manajemen akan membantu dalam menetapkan keputusan atau kebijakan yang baik. Dalam pelaksanaannya, seorang karyawan juga harus memiliki sifat manajemen untuk bisa mengerjakan tugas dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur. Perencanaan. Salah satu 5 fungsi manajemen yang penting adalah perencanaan atau planning. Manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Adanya rencana bisa membuat semua terkonsep dengan baik, sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan akan memiliki patokan dasar yang baik, sehingga setiap langkah penting yang diambil tidak seenaknya. Rencana yang baik juga memungkinkan tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Selain itu, planning juga berfungsi untuk membuat strategi agar suatu ketidakpastian bisa menjadi lebih terarah di masa akan datang. 2. Pengorganisasian. Dalam menjalankan fungsi pengorganisasian ini terdiri dari 4 tingkatan, diantaranya adalah pembagian tugas menjadi satu pengarahan, ada jenjang organisasi, dan tingkat sentralisasi. Adanya pengorganisasian akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien dan efektif. Kenapa harus ada sentralisasi atau sistem terpusat? Hal ini agar lebih mudah untuk mengelola organisasi. Jadi perintah yang diberikan harus dalam satu kesatuan yang disetujui oleh tingkat paling atas atau ketua. 3. Pengarahan. Pengarahan juga diperlukan untuk setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen pengarahan ini diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan harapan. Pengarahan biasanya diberikan dari tingkat atas ke bawah, contohnya dari manajer ke karyawan. Arahan ini diberikan untuk SDM, sumber daya manusia, yang termasuk dalam anggota dari perusahaan atau organisasi. 4. Koordinasi. Untuk koordinasi atau menjalankan kegiatan, adanya koordinasi antara divisi atau sesama divisi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah tercapai. Koordinasi yang lebih baik dengan interaksi yang efektif kepada rekan kerja atau bawahan. Interaksi ini harus terjalin secara harmonis dan semangat kekeluargaan. Dengan demikian, anggota dari perusahaan tersebut bisa menjalankan kerjasama tim dengan baik. Adanya koordinasi ini ditandai dengan dibentuknya rapat rutin untuk mencari suatu solusi dari permasalahan yang terjadi di perusahaan. Selain itu, fungsi koordinasi juga berguna untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mudah sesuai impian bersama. Apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data keuangan dan non-keuangan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Tujuan dari akuntansi manajemen adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan akurat kepada manajer dan pemimpin perusahaan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan strategis, pengendalian biaya, evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, serta evaluasi intensitas informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen. Digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan mencapai tujuan organisasi dengan cara yang paling efektif. Fungsi akuntansi manajemen. 1. Perencanaan dan penganggaran. Akuntansi manajemen membantu perusahaan dalam perencanaan strategis dengan mengembangkan anggaran yang mencakup pendapatan dan biaya. Hal ini membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Evaluasi kinerja. Akuntansi manajemen memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja departemen, produk, atau proyek khusus. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. 4. Pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh akuntansi manajemen digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Hal ini dapat mencakup keputusan tentang investasi, ekspansi, atau restrukturisasi. 5. Evaluasi investasi. Perusahaan menggunakan akuntansi manajemen untuk mengevaluasi proyek investasi yang beroperasi. Dengan analisis yang mendalam, mereka dapat memutuskan apakah suatu investasi layak atau tidak. Apa itu akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan sebuah bisnis atau perusahaan. Keuangan menjadi hal krusial dalam sebuah usaha, bahkan seolah jantung sebuah bisnis. Oleh karena itu, pelaporan dan penyusunannya secara detail serta komprehensif akan membantu berjalan roda bisnis. Hasil akhir dari susunannya akuntansi keuangan adalah proses analisis, rangkuman, dan bahkan solusi untuk langkah yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, laporan akuntansi keuangan adalah salah satu indikator bagi para pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan. Akuntansi keuangan yang pertama adalah untuk melakukan pemeriksaan yang terkait dengan keuntungan dan kerugian yang masuk ke perusahaan. Atas dasar itu, maka seorang akuntan harus bisa mengalkulasi keduanya dengan benar. Nantinya data terkait keuntungan dan kerugian tersebut bisa dijadikan dasar keputusan, utamanya yang berhubungan dengan rencana mendapatkan keuntungan penjualan yang akan datang. Fungsi yang kedua adalah sebagai bentuk laporan kepada perusahaan. Ini merupakan tanggung jawab akuntan yang harus dikoordinasikan dengan pihak eksternal perusahaan yang lain. Laporan keuangan ini nantinya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi perusahaan, utamanya untuk menemukan kebijakan terkait dengan usaha atau strategi perusahaan selanjutnya. Dengan adanya akuntansi keuangan, tentu penyusunan laporan lebih struktur dan sistematis, terutama yang terkait dengan pasifa, aktiva, modal ataupun kewajiban dan pajak. Fungsinya selanjutnya adalah membantu perusahaan untuk menetapkan hak bagi unsur perusahaan yang sudah ikut andil membesarkannya. Hak ini mencakup semua unsur baik yang internal maupun yang eksternal. Salah satu yang dimaksud adalah hak mendapatkan laba pada rekanan atau investor. 5. Penyusunan informasi yang akurat, yaitu akuntansi keuangan bermanfaat dalam perangkaian data yang tetap terkait dengan siklus perubahan sumber ekonomi neto unit usaha. Tujuan akuntansi keuangan. 1. Menjadikan informasi keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi keuangan adalah memberikan data mendetail terkait keuangan perusahaan maupun unit usaha. Laporan ini akan menjadi indikator untuk penentuan penghasilan termasuk laba. 2. Menyediakan informasi aktiva dan pasifa perusahaan. Laporan akuntansi keuangan adalah sumber data tervalid dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu, tujuan disusunnya akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi aktiva dan pasifa. Dalam proses ini dibutuhkan tahapan analisa terhadap modal, piutang, hutang, serta aset perusahaan untuk mengakumulasikan kondisi keuangan secara detail, rapi, dan komprehensif. Melalui perhitungan ini, pihak manajemen bisa menentukan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang dan menganalisis kondisi modal usaha. 3. Menyediakan informasi perubahan pada stakeholder. Penyusunan laporan akuntansi keuangan juga bermanfaat untuk mengetahui informasi perubahan siklus ekonomi. Laporan ini biasanya mengambil data dan informasi dividen untuk mengetahui kemampuan perubahan dalam meningkatkan potensi keuntungan usaha. Selanjutnya, tujuan laporan akuntansi keuangan adalah memberikan informasi umum terkait kondisi perusahaan. Tidak hanya data finansial perusahaan, melainkan juga informasi non-finansial. Oleh karena itu, laporan ini bisa menjadi acuan untuk membantu perkembangan perusahaan dan mengawasi pelaksanaannya.
Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.